Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya dengan channel saya. Kali ini suasana liburan ini aku mau coba bahas mengenai bagaimana economic outlook kita di tahun 2021. Mudah-mudahan memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi teman-teman para pemirsa YouTube channel saya ya. Kita lihat apa yang akan terjadi di 2021 ini. Seperti yang kita ketahui, kita coba flashback ke belakang ya, di mana ada beberapa faktor dan indikator yang bisa kita jadikan sebuah rujukan atau sebuah isyarat ya untuk pengambilan keputusan di 2021 ini. Sambil ngopi ya guys. Oke, bagi para pelaku bisnis, usaha, dan investor, baik itu investor retail maupun investor non-retail, bagi Anda seorang trader maupun Anda seorang investor ya, tentunya di kesempatan kali ini saya akan coba bahas dari sisi fundamental, kemudian dari sisi common sense juga, dan dari beberapa news atau isu ya, berita-berita yang berkembang di tanah air kita gitu. Salah satunya yang perlu kita lihat ya adalah beberapa perubahan pemerintahan ya. Saat ini kita punya Menteri Pariwisata yang baru ya, Bang Sandi. Halo Bang Sandi, Bang Sandiaga Uno ya. Kita kenal beliau adalah seorang investor, seorang pengusaha juga, dan seorang yang cukup lama ya malang melintang ya, sebagai yang berprofesi dulunya sebagai karyawan, kemudian shifting menjadi seorang investor dan entrepreneur. Dan beliau juga sempat menjadi wagub DKI dan menjadi calon wapres ya. Sekarang justru dirangkul oleh Pak Jokowi yang menjadi Menteri Pariwisata, dan ini sebuah terobosan yang cukup bagus juga menurut saya, dan tentunya akan memberikan sentimen yang positif ya di industri pariwisata kita. Kita tahu sendiri bahwa beliau masih berjiwa muda dan sering berkeliling ya, mirip dengan saya gitu, suka keliling-keliling kayak sekarang ini. Kita melihat industri sektor pariwisata kita baik di Bogor, Puncak, Bandung, Bali, Labuan Bajo ya, banyak sekali yang bisa kita banggakan ke dunia internasional. So buat teman-teman kita ya, kita jalan-jalan dan kita konsumtif di negeri kita sendiri ya. Kenapa? Agar perekonomian kita juga semakin meningkat. Oke, yang pertama yang ingin saya bahas tadi adalah satu, beberapa sektor beberapa sentimen positif secara fundamental dari sisi internasional maupun lokal ya, yaitu terjadinya vaksin ya. Kita tahu bahwa corona menerjang kehidupan berbangsa dan bernegara kita dimulai bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, sempat kolaps ya, banyak industri kita yang sangat kolaps dikarenakan tentunya adanya lockdown di setiap negara, sehingga tentunya banyak pariwisata yang akhirnya terpuruk ya gitu, dari sisi pariwisata ataupun dari sisi retail gitu. Dan hal ini tentunya membuat banyak sekali ya negara yang akhirnya mengalami resesi, termasuk negara kita ya begitu. So kita kembali lihat di IHSG kita, indeks harga saham gabungan kita sekarang udah di level 6.500, which is sudah semakin pulih tentunya dari bulan Maret 2020. Sekarang udah semakin meningkat ya di area 6.500-an. Hal ini terjadi kenapa? Karena tentunya di banyak negara juga sudah mulai bisa mengatasi pandemi corona ini. Kita akan melihat dari sisi ekonomi makro ya. Dari sisi ekonomi makro sekarang sentimen positif ya, salah satunya berasal dari ditemukannya vaksin, dan vaksin ini sudah mulai didistribusikan di berbagai negara. Kita tahu bahwa Indonesia juga sudah
mulai mendistribusikan vaksin ya. Tentunya Pak Jokowi juga dan tenaga kesehatan kita udah mulai melakukan vaksinasi ya tentunya ya. Dan semoga tentunya ini menjadi sentimen yang sangat positif ya. Kenapa? Karena pastinya akan menjadi sebuah kesempatan bagi kita ya, agar ya tentunya corona ini akan segera berakhir dan koneksi kita terhadap perekonomian tentunya akan semakin bagus ya. Kemudian sentimen positif yang lainnya ya, selain vaksin yang udah beredar di masyarakat ya, salah satunya adalah pergantian Presiden Amerika Serikat ya, dari Donald Trump ke Joe Biden. Nah, hal ini juga akan membuat sentimen yang sangat positif. Kita tahu bahwa Joe Biden adalah seorang presiden yang juga dulu pernah ikut menjadi wakil presiden Barack Obama ya. Sehingga tentunya ini juga menjadi angin yang cukup segar gitu ya bagi perekonomian dunia. Sehingga yang tadinya kemarin tuh sempat terjadinya kisruh ya, perang dagang antara Amerika dan Cina, sekarang mudah-mudahan dengan adanya Joe Biden akan lebih kondusif gitu ya. Jadi ini pastinya juga akan menjadi sentimen yang positif. Kita lihat beberapa instrumen di Dow Jones ataupun di beberapa pasar dunia itu udah semakin hijau ya. Gitu. Kita akan coba cari sambungan internetnya dulu nih guys. Kita lihat. Nanti di skip handphone. Okay. Oke, kita balik lagi. Kita akan bahas beberapa harga, saham yang mungkin bisa kita beli ya di tahun 2021 ini. Oke. Sambil ngopi ya guys. Jadi kita ngobrol santai aja. Kita walaupun ngobrol tentang dunia, tentang ekonomi makro dan mikro, tapi kita upayakan serileks mungkin ya. Oke. Ya, perlu Anda ketahui di sini di sebuah tempat juga ya, di Bandung, di Kota Lembang ya, biar kalian kalau mungkin mau liburan ke sini juga boleh ya. Bukan boleh ya, haruslah. Tentunya ya. Oke. Oke. Kita lihat perkembangan IHSG ya. IHSG di Januari itu di angka 6.400 ya. Sekarang udah kembali menuju 6.400, 6.500 bahkan ya. Dan prediksi saya di tahun 2021 ini tentunya ini pergerakannya akan semakin ke atas gitu ya. Mungkin dia akan bisa mencapai ke arah 7.000-an gitu ya. 7.000 mungkin 7.000 sampai dengan 8.000 karena proyeksi semua indikator ekonomi saya melihat menurut pandangan saya ini akan semakin ke atas ya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa sektor ya, kita tahu bahwa pertambangan juga cukup bagus ya. Sektor batubara saat ini harganya juga udah cukup, tadinya udah turun dan sekarang udah mulai kembali naik, dan sehingga menurut saya juga saham-saham batubara seperti PTBA itu bisa kita koleksi ya.